Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat Satu Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini Bapak Ibu, kami akan menyampaikan slide yang sudah disusun oleh Kementerian Pendidikan. Kami kutip untuk disampaikan kepada Bapak Ibu, di mana dalam slide ini ada 6 program prioritas. Salah satunya itu terkait kesejahteraan guru dan juga nanti akan lebih rinci seperti apa strategi program kesejahteraan guru di 2025. Oke, kita to the point ke pembahasannya Bapak Ibu. Ini dari Kementerian Pendidikan ada 6 program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Nah, ini 6 program prioritas secara garis besar. Di slide berikutnya akan dibahas atau disampaikan lebih detail bagaimana strategi-strategi atau langkah-langkah dalam mencapai 6 program prioritas ini. Yang pertama, program prioritas yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter. Yang kedua, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan. Jadi wajib belajar bukan lagi 9 tahun, bukan lagi 12 tahun, tapi sekarang 13 tahun Bapak Ibu. Ya, kemudian yang ketiga, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Ini akan poin ketiga ini akan kita tampilkan juga strategi-strategi. Ada 3 strategi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan terkait bagaimana program kesejahteraan guru di 2025. Kita sampaikan dulu ke 6 ini. Yang keempat, penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Yang kelima, pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana. Yang keenam, penguatan bahasa dan sastra. Oke, kita masuk ke langkah-langkah teknisnya atau secara lebih rincinya. Yang pertama, terkait program prioritas penguatan pendidikan karakter, pemerintah kementerian dalam hal ini sudah menyiapkan 5 langkah strategis. Yang pertama, pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas. Jadi guru-guru kelas ke depannya itu akan dibimbing untuk menjadi guru BK meskipun misalnya latar belakang pendidikan S1-nya bukan guru BK, ya, tapi guru kelas ini akan dilatih untuk bisa memberikan bimbingan konseling dan pendidikan nilai. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru, guru BK dan guru agama. Kemudian pengangkatan guru BK, penanaman karakter, 7 kebiasaan anak Indonesia, kemudian makan siang bergizi. Nah, makan siang bergizi kan sudah berjalan Bapak Ibu ya, sudah mulai di beberapa provinsi, sepertinya ini belum semua provinsi, tapi di beberapa provinsi itu sudah jalan Bapak Ibu ya. Yang kedua, terkait program belajar 13 tahun ya. Ada 2 strategi. Yang pertama, afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, rumah belajar, pendidikan jarak jauh dan PAUD. Kemudian yang kedua, memfasilitasi relawan mengajar. Jadi akan ada program relawan mengajar nantinya seperti apa detailnya kita akan update infonya kalau sudah ada juknisnya. Nah, yang ketiga, terkait program peningkatan kualifikasi kompetensi dan kesejahteraan guru, ada 3 langkah strategis yang sudah disiapkan oleh kementerian. Yang pertama, peningkatan kualifikasi pendidikan guru minimal D4 atau S1. Kita ketahui hari ini masih ada guru-guru yang belum S1, masih ijazah SMA misalnya, atau ijazah SPG ya, karena guru-guru senior yang dulu pendidikan sekolah guru namanya SPG itu setara SMA dan belum melanjutkan S1. Masih ada ya. Nah, nanti kalau ke depan itu berdasarkan informasi yang kami dapatkan itu ada program khusus nih bantuan pendidikan untuk menuntaskan hingga S1 guru-guru yang masih belum S1 saat ini. Ya, itu disilakan dicari informasinya lebih detail Bapak Ibu, yang pasti sudah pernah disampaikan juga oleh Pak Presiden Prabowo dalam puncak Hari Guru kemarin bahwa ada program bantuan pendidikan untuk guru-guru yang belum S1. Nanti di video-video berikutnya barangkali kami akan update juga infonya terkait bantuan pendidikan ini. Yang kedua, langkah strategis untuk kesejahteraan guru adalah pelatihan kompetensi guru. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Jadi memang untuk guru, sesuai yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa
Peningkatan kesejahteraan itu melalui sertifikasi. Artinya, guru-guru yang saat ini belum sertifikasi itu akan diupayakan untuk bisa sertifikasi. Makanya 2025 ini kembali dibuka PPG dalam jabatan. Saat ini statusnya masih di seleksi administrasi ya. Itu banyak guru-guru yang sudah melalui seleksi administrasi. Nanti setelah itu akan ada pengumuman dan juga pemanggilan. Jadi pastikan Bapak Ibu yang belum sertifikasi pantau terus SIM PKB-nya karena akan bisa diupdate informasi terkait sertifikasi guru di SIM PKB. Dan untuk guru-guru yang sudah sertifikasi itu tetap seperti biasa, tidak ada perubahan ya. Pemerintah saat ini fokusnya ke program sertifikasi guru. Artinya guru-guru yang belum sertifikasi baik ASN maupun non ASN itu disertifikasi. Yang keempat, prioritas yang keempat adalah penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Ada 3 langkah strategis. Yang pertama, pendidikan matematika, sains, dan teknologi sejak usia dini. Ini kan kemarin ramai nih, matematika diterapkan di TK. Tapi tentu jangan dibayangkan matematika itu dalam bentuk hitungan-hitungan yang rumit ya, karena kan di TK itu tentu dunianya bermain ya. Jadi penerapan matematika itu dengan konsep permainan yang mudah tentunya. Kemudian pendidikan sekolah unggul dan pengembangan sekolah unggul. Kemudian penguatan pendidikan vokasi, kejuruan, dan pelatihan. Yang kelima adalah pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana. Jadi arahnya adalah renovasi sekolah Bapak Ibu dan juga di Pak Prabowo sendiri menyampaikan di Puncak Hari Guru kemarin bahwa untuk bantuan rehabilitasi sekolah atau rehab sekolah atau pembangunan sekolah itu ke depan di tahun ini itu diprogramkan sistem cash transfer, artinya ditransfer langsung ke sekolah. Jadi akan yang mengelola adalah pihak sekolah, tidak di pihak ketiga kan seperti itu. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin. Kemudian yang keenam adalah penggunaan bahasa dan sastra. Ada 4 langkah strategis: pemartabatan bahasa Indonesia, perlindungan bahasa daerah, penginternasyonalan bahasa Indonesia, dan yang keempat adalah peningkatan literasi. Nah, ini 6 program prioritas dari Kementerian Pendidikan Bapak Ibu, di mana salah satunya memang disebutkan terkait cara atau langkah strategis kesejahteraan guru. Silakan cantumkan di kolom komentar tanggapannya Bapak Ibu atau masukannya atau pendapatnya, kita diskusi di kolom komentar. Jadi sebagai kesimpulan Bapak Ibu, dari Kementerian Pendidikan itu ada 6 program prioritas, artinya ada program-program lain tentunya, hanya yang menjadi prioritas atau yang diutamakan 6 ini ya. Penguatan pendidikan karakter, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru tadi disinggung melalui sertifikasi guru. Guru-guru yang belum sertifikasi akan diupayakan untuk bisa sertifikasi tahun ini. Penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Kemudian pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana, serta yang terakhir penguatan bahasa dan sastra. Demikian program 6 program prioritas dari Kementerian Bapak Ibu yang sempat kami sampaikan. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.